Nah, di episode kali ini kita bahas manfaat human design untuk parenting. Ya. Lanjut Bu. Ya, jadi untuk parenting, sebetulnya parenting itu kalau kita cermati dulu nih ya dari Definisi katanya, ya. itu adalah parentnya gitu kan, parenting, kita Bukan belajar. children-ing. Betul. Jadi kita sebetulnya dalam parenting yang terpenting adalah kita As a parent. Iya, kita as a parent itu kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa peran kita terhadap anak kita. Nah, sebetulnya memang kalau untuk di human design ya, itu sangat disarankan kalau mau ngecek human design untuk anak, itu memang lebih baik orang tuanya dulu yang cek, karena supaya orang tuanya dulu yang tahu gitu loh. Tahu rancangan dirinya, tahu tahu kenapa mereka tuh punya keyakinan ini, punya belief ini, punya respon ini, punya reaksi ini, punya mau ini, punya mau itu gitu ya. Karena itu penting, karena pada tahun-tahun pertama anak, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti orang tualah yang berperan untuk membentuk, menularkan. Yeah. Nah, seperti zaman dulu waktu kecil sampai sekarang, mungkin kita ini adalah bentukan orang tua, dan kita sendiri juga mungkin merasa ada beberapa bentukan yang sebetulnya nggak selaras dengan kita, tapi sudah terlanjur menempel, sudah terlanjur terinstall, dan itu efeknya adalah pada saat kita sudah dewasa, kita butuh effort lagi gitu untuk menguninstall itu, untuk kembali percaya lagi pada diri kita gitu ya. Itu juga ada effort tersendiri. Belum lagi kalau ada doktrin-doktrin yang kalau nggak nurut itu berarti durhaka. Wah, itu kan waduh gitu ya. Jadi bikin kita sebagai anak atau bikin anak kita nanti berat untuk jadi dirinya sendiri gitu, karena ada rezekinya seret. Ada begitu ya, ancaman-ancaman begitu ya. Nah, itu juga kita perlu mengenali dulu apa yang kita punya di dalam, supaya pada saat kita menjadi orang tua, kita paham kenapa kita begini gitu, dan kita juga bisa dengan sadar mengarahkan diri kita sendiri gitu untuk menjadi orang tua yang sebetulnya membebaskan. Nah, kemudian pada saat kita parenting dengan human design, sebetulnya yang menarik adalah ketika kita bisa tahu rancangan diri anak, itu kita bisa menyediakan personalized parenting. Nah, menarik. Bahkan kalau kita punya lebih dari satu anak gitu ya, punya 2 anak aja, itu kita bisa melihat bahwa 2 anak ini walaupun keluar dari perut kita gitu, rahim yang sama dibentuk dari ayah ibu yang sama, tetap aja 2 ini keluarnya bisa berbeda banget gitu. Betul. Nah, bahkan anak kembar sekalipun. Anak kembar sekalipun juga punya itu 2 jiwa yang berbeda, yang cetakan energi yang berbeda, punya panggilan yang berbeda juga Yes. Nah, ketika kita sebagai orang tua tahu gitu ya, apa peran kita juga jadi bisa melihat bahwa bahwa anak itu adalah bukan milik kita sebetulnya. Ya. Dan karena mereka berbeda-beda, itu kita akan perlu mendampingi mereka, kita perlu memfasilitasi mereka dengan cara yang berbeda. Nah, dan sesuai dengan rancangan diri mereka. Betul, sesuai dengan rancangan diri mereka. Dan saya pribadi dan juga Ari ya, setelah kita tahu human design, kita juga jujur jadi belajar tentang cara parenting, bahwa ternyata parenting itu bukan untuk membentuk atau mengarahkan sebetulnya. Tapi tugas kita sebagai orang tua itu lebih ke mendampingi dan memfasilitasi supaya anak kita bisa bertumbuh sesuai dengan rancangannya. Dan sebetulnya kalau kita sebagai orang tua, kita sendiri sudah tahu tentang diri kita tahu bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat untuk diri kita juga jadi bisa membantu anak untuk mengenali diri mereka. Gitu. Gimana kita bisa membantu anak mengenali diri mereka kalau kita sendiri juga masih menular-nulari, malahnya masih blur sama diri, sehingga kita juga masih nular-nularin. Akhirnya kita hanya akan copy paste aja gitu. Betul. Tapi kalau kita sudah bisa mengenal diri kita mulai bisa memisahkan, oh saya tuh begini karena rancangan diri saya begini. Tapi anak saya tidak harus sama seperti saya karena rancangan dia ternyata berbeda. Cara belajar saya dengan cara belajar dia, oh ternyata berbeda gitu. Betul. Jadi cara mengambil keputusannya juga sangat berbeda. Jadi ternyata tugas kita sebagai orang tua itu
lebih ke mendampingi anak dan membantu dia menemukan Iya. siapa dirinya, menemukan apa yang terbaik untuk dia gitu ya, cara-cara dia untuk mengambil keputusan yang memang baik untuk dirinya sendiri gitu ya. Boleh mendengarkan saran, tapi tetap otoritasnya adalah di dalam diri Inner si authority-nya anak itu gitu. gitu ya. Nah, dengan demikian sebetulnya kita sebagai orang tua juga akan bisa mewariskan sesuatu yang berharga ya Iya. untuk anak, yaitu kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Iya, karena suatu saat mereka hidup ya Iya. dengan dirinya mereka sendiri, karena kita nggak bisa mendampingi selama-lamanya kan. Betul. Tapi kalau misalnya dari dini mereka sudah percaya dengan inner authority-nya. Di human design itu ada namanya inner authority. Kita sudah bahas belum ya? Belum ya? Inner authority belum kayaknya ya. Nah, di human design ada namanya inner authority. Mereka bisa merasakan bahwa yang saya lakukan ini selaras nggak ya dengan diri saya. Jadi mereka itu percaya dengan yang Tuhan berikan kepada mereka gitu ya. Dan mereka tuh bisa dibilang ya dituntun sama penciptanya gitu ya, sama yang langsung sama terkoneksi dengan penciptanya gitu ya. Nah, betul. kepercayaan itulah yang kita bangun dari kecil gitu ya, dari dini, supaya mereka bisa menjalani hidupnya nanti secara mandiri gitu ya. Betul. Dan tidak secara mandiri, selaras dan menjalaninya sesuai dengan cetakan dirinya gitu. Nah, contoh paling sederhana aja gitu ya. Salah satu anak kami itu punya bukan punya ya, energinya adalah yang pick sesuatu itu loh yang harus dia lakukan sendiri si Adele itu ya. Mulai dari milih baju, gitu. Terus dampaknya apa? Gimana? Jadi salah satu anak kami itu punya energi yang hubungannya tuh dengan kontrol, dengan otoritas, terutama yang berhubungan dengan hal-hal fisik atau materi gitu. Nah, jadi ternyata energi ini untuk dia bisa berkembang, bertumbuh gitu ya, mengalir sebagaimana mestinya, dia membutuhkan area di mana dia bisa memegang otoritasnya sendiri. Nah, sehingga dia akhirnya energi ini bisa mengalir dan dia akhirnya bisa bekerja gitu ya, sebagaimana mestinya. Nah, hal-hal kecil aja, hal-hal seputar materi yang dia perlu bisa ambil sendiri keputusannya itu adalah ya dari sekedar milih baju, sekedar milih mau makan apa gitu ya. Terus nanti kalau udah gede ya berarti dia punya otoritas sendiri untuk memilih dia mau bekerja di mana, dia mau mendapatkan uang dengan cara apa, dia mau tinggal di mana, punya mobil apa dan lain-lain gitu. Dan itu dipupuk dari yang kecil-kecil, dia bisa milih bajunya sendiri gitu ya. Betul. Cuman kan sering kali pada saat anak kecil ya, dia udah milih bajunya, orang tuanya bilang, "Dek, jangan nggak cocok." yang itu. Iya, benar. Nah, itu yang membuat energinya yang kita pernah bahas di mungkin episode-episode awal ya. Kita aja sekarang lagi ngelepasin baju. Iya kan, supaya kita kembali menjadi light gitu ya. Nah, sedangkan seringkali sebagai orang tua kita malah makein baju tanpa sadar gitu ya. Kita sebagai orang tua memakai alasan bahwa orang tua tahu yang terbaik gitu. Tapi sebetulnya tadi setiap rancangan itu sudah dikasih instalan untuk tahu apa yang terbaik untuk mereka gitu kan, walaupun bentuknya masih anak kecil, fisiknya masih kecil tapi jiwanya sebetulnya tahu gitu kan. Ya betul. Nah itu contoh-contoh energi yang bagaimana begitu dipupuk dari kecil itu hasilnya akan beda, karena ada juga orang yang punya energi ini setelah dewasa ini ya, dia malah nggak bisa menentukan karena pas dicek sampai usia 30-40 pun ternyata dia masih harus ikut apa yang kata orang tuanya, atau kata lingkungannya sehingga pada saat ditanya lah kamu maunya apa, nggak tahu karena selama ini terbiasa ikut aja deh orang ngomong apa gitu. Nah itu salah satu gaya parenting yang ternyata berefeknya nanti gitu ya, sampai dewasa. Atau ada juga cara pengambilan keputusannya. Ada anak yang cara pengambilan keputusannya adalah dia perlu merasakan langsung. Gitu ya. Perlu nabrak dulu ya. Perlu nabrak atau dia perlu mengalami dulu baru dia bisa menentukan ini cocok atau enggak untuk saya.
Itu terjadi sama anak kami juga ya, ketika didaftarin les di awal dia udah mau gitu ya. Tapi begitu les sekali 2 kali dia bilang udah nggak mau lagi gitu ya. Nah, kalau dulu sebelum kita tahu, kita pasti juga akan menerima cap yang sama. Seperti kalau orang tua kita gitu bilang, kamu kok kalau kayak gini tuh nggak pernah tuntas, kamu tuh pelin-pelan atau nggak konsisten, hangat-hangat tai ayam gitu ya. Betul. Kita akan melabeli anak dengan banyak label yang sebetulnya akan merugikan gitu kan, untuk identitas dan citra dirinya dia gitu. Tapi begitu kita tahu, oh memang ada tipe yang pengambilan keputusannya memang harus nyoba dulu, harus merasakan gitu. Jadi untuk anak-anak yang seperti ini kita bisa coba siasati, cari misalnya tempat les, ada nggak trial kelasnya. Jadi anak diberi kesempatan untuk merasakan dulu lingkungannya seperti apa, gurunya apa, suasananya bagaimana, baru dia bisa memutuskan. Jadi cara pengambilan keputusan pun bisa beda-beda gitu. Nah, kalau kita tahu, kita jadi tidak perlu melabeli anak dengan hal-hal yang sebetulnya malah merugikan gitu. Betul. Itu contohnya juga. Yes, mungkin nanti kita akan bisa ngobrol lebih banyak contoh-contohnya, apalagi kalau misalnya teman-teman punya human design-nya dan kita bisa ngobrol secara personalize ya, gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman yang mau ngobrol lebih lanjut, coba klik aja link di bawah. Semoga kita bisa menjalin komunikasi lebih lanjut ya, gitu ya. Ada e-booknya, ada email seriesnya. Jadi klik aja link-link di bawah ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. See you.